Ya oke teman-teman ya, kembali lagi di channel aku, channel Eko Juno tentunya. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga teman-teman itu sehat selalu, lancar rezekinya ya teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya kedatangan sebuah servisan ya teman-teman. Di sini ada HP ya, HP dari Xiaomi. Ini kayaknya dari Xiaomi. Untuk tipenya ini sepertinya, coba kita cek dulu nih di sini di pengaturan ya. Nah, terus kita pilih tentang ponsel. Nah, di situ sudah tertera untuk tipenya ya. Di sini nama perangkatnya Mi A2. Dengan kendala itu tombol powernya nggak respon ya, atau ini keras ya di bagian tombol on off-nya atau powernya. Untuk di bagian volumenya itu dia masih bisa. Nah, ini otomatis kita harus bongkar dulu dan kita cek di sini apakah ini kerusakan di bagian tombol fleksibel atau rusak di bagian tombol luarnya. Jadi kita harus cek dulu dengan membongkarnya. Oke, langsung aja ya kita bongkar. Untuk pembongkarnya teman-teman bisa menyiapkan baut bintang ya, karena di situ di kanan kiri colokan charger itu ada baut bintang 2. Sebelum kita membongkarnya, kita harus wajib melepas kedua baut itu dulu. Dan karena di sini pembongkaran Xiaomi Mi A2 itu lewat LCD, teman-teman harus hati-hati sekali ya, karena teman-teman nggak tahu ya, kalau bagi yang belum tahu juga, nggak tahu di bawah LCD itu soketnya seperti apa. Karena di sini saya sudah pernah membongkarnya, itu saya jadi sudah hafal. Nah, ini soket LCD-nya ya. Ini kalau nggak hati-hati bisa langsung sobek dan LCD-nya mati. Hati-hati. Nah, ini untuk cara bongkarnya kita lewat LCD jadi agak beresiko, tapi tetap tenang aja. Nah, selanjutnya kalau sudah LCD terbuka seperti ini, teman-teman bisa lepas baut ya. Baut yang terdapat di bagian soket penutup baterainya ya. Nah, seperti ini. Ini kita lepas baut dan kita lepas 3 baut di sini. Setelah itu kita baru bisa lepas soket baterai. Yang pertama soket baterai agar tidak konslet ya. Nah, setelah itu kita lepas soket LCD agar lebih leluasa untuk mengecek di bagian tombolnya ya. Oke, ini sudah terlepas untuk LCD-nya. Oke, kita cek di bagian tombol on off itu seperti ini. Dan ini kayaknya rusak di bagian tombol luar ya, karena seringkali untuk tipe HP ini itu rusaknya di bagian tombol luar karena karetnya itu sudah aus ya teman-teman ya. Nah, ini coba saya akan bongkar, lalu saya akan langsung konfirmasi dulu ke pemilik HP-nya dengan biayanya yang sudah ditentukan. Nanti kalau deal langsung kita eksekusi ya teman-teman ya. Nah, untuk perbaikan tombol itu ada besi dan ada besi yang dibaut ya, untuk bisa kita melancarkan perbaikan tombol. Jadi seperti ini. Nah, ini kita gunakan pinset. Hati-hati, ini juga fleksibel, mudah putus ya. Jadi teman-teman harus hati-hati banget lah. Oke, selanjutnya next kita angkat di bagian ini. Ini adalah bagian besinya. Nah, ini merekat jadi satu ya. Ini ada fleksibel. Ini yang pertama kita coba dulu ya. Ini kalau fleksibel on off-nya atau switch atau sekakel lah. Itu kalau kelistrikan itu masih bagus, masih normal, itu berarti tombol luarnya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita pisah dulu ya. Jadi kita pisah dulu di bagian fleksibelnya dengan besinya ini agar lebih enak. Nah, seperti ini. Ya, seperti ini ya. Ini sebagian saja, nanti di video saya kelihatan ya ini.
Oke, seperti ini. Ya, ini kita coba cek dulu fleksibelnya. Kita lepas juga ini. Ya, takutnya nanti kalau dipaksa sobek, jadi saya harus hati-hati juga ini. Oke, ya. Nah, jadi kita lepas ini. Karena ini masih nyangkut ya dengan fleksibel, jadi kita harus pisah. Oke. Ya, seperti ini. Nah, ini kita cek. Dan untuk pelepasan dari tombolnya itu ada lempengan kayak besi kecil. Jadi itu jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang ya akhirnya malah nggak bisa digunakan tombolnya. Jadi harus teliti, harus hati-hati. Usahakan menggunakan pinset yang lancip ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini. Ini dipencet-pencet masih aman, berarti yang rusak fix di bagian tombol luarnya. Nanti akan kita tambahkan sedikit ganjalan agar bisa normal kembali ya. Oke, ini dia. Nah, jadi seperti itu. Oke, kalian simak terus ya teman-teman untuk videonya. Ini proses saya melepas di bagian besi kecil ya, pera atau bisa dibilang pera lah. Tuh. Ya, oke teman-teman ya, di sini sudah dapat terlepas juga akhirnya untuk tombol luarnya ya. Nah, ini dia nanti tombol luarnya yang akan kita tambahi sedikit untuk ganjalan ya, agar apa namanya, agar lebih mudah, agar normal kembali lah, seperti itu, agar normal kembali ketika dipencet. Oke. Ini saya akan konfirmasi usernya, kalau mau kita langsung eksekusi, kalau nggak mau kita rakit dan tanpa biaya ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu ya, masalahnya sudah fix kerusakannya, baru konfirmasi biaya, baru kalau iya kita langsung perbaikan. Oke, seperti itu. Ini saya masih konfirmasi ke yang punya HP ya, nanti kalau mau kita lanjut eksekusi dengan tombol yang rusak tadi ya, tombol luar, tombol power Mi A2 ya yang rusak seperti itu. Oke, dan untuk tombol luarnya itu kalau misalkan ganti sangat sulit ya teman-teman di daerah saya. Jadi bisanya diakali karena itu tombolnya besi. Sama kayak tombol Asus ROG ya, ROG 5, ROG ROG Phone 5 itu tombolnya besi. Itu kalau nggak pesan di online di tempat saya juga nggak ada. Jadi saya menawarkan opsi ya, bisa diakali, bisa jadinya lebih cepat dan awet juga ya. Nah, ini ternyata si pemiliknya mau ya, langsung aja kita gas ya. Oke, untuk
perbaikan tombol seperti ini bisa saja menggunakan lem UV. Saya seringnya menggunakan lem UV. Kalau enggak, kita ganjal menggunakan karet ataupun ya pokoknya kita desain suatu yang kecil untuk mengganjal agar tombolnya itu bisa respon seperti itu aja. Oke, ini kalau yang ini saya menggunakan jurus yang pertama. Waduh, pakai jurus ya. Nah, jurusnya itu menggunakan lem UV jadi lebih simpel. Lalu kita lem UV dan kita pasang. Tapi dengan catatan untuk lem UV-nya itu eh, harus punya sinar UV, alat yang untuk mengeringkan UV secara cepat. Ya, teman-teman. Oke, simak terus ya untuk videonya. Nah, alatnya seperti ini ya, sinar UV-nya. Jadi untuk mengeringkan lem UV ya. Jadi menggunakan lem UV seperti itu ya. Oke, mantap. Oke ya teman-teman ya, ini kalau sudah kita bisa, kalau kurang pas ya kita bisa tambahkan lagi. Oke. Nah nanti kan bisa juga teman-teman menggunakan metode nggak harus sama seperti ini ya untuk perbaikan tombol ketika tombolnya nggak ada penggantinya ya. Tapi kalau ada, lebih cepatnya langsung diganti aja. Karena waktunya lebih singkat kalau kita langsung ganti daripada kita perbaikan ya. Perbaikan kita harus memikirkan seperti apa nanti skenarionya dan juga waktunya juga lebih panjang sebetulnya. Oke. Nah, ini sudah kering ya untuk lem UV-nya sudah aman. Kita coba akan pasang ya di sini. Oke. Oke ya teman-teman. Ini besi kecil ini kita pasang dulu. Sebetulnya untuk besi yang kecil ini sangat penting ya, karena itu untuk kayak apa ya? Gunanya lempengan seng itu gunanya untuk me ya me itu ya me apa namanya ya? Agar dia itu kalau ditekan bisa kembali lagi gitu loh. Jadi kalau ditekan tidak masuk ke dalam, jadi bisa kembali lagi. Nah, seperti itu. Oke. Ya, jadi seperti itu. Dan masangnya ini agak sulit ya, karena di tempat saya kerja itu eh,
apa namanya, di tempat saya kerja itu pinsetnya nggak ada yang lancip ya, dibawa teman-teman itu yang lancip, makanya saya agak kesulitan di sini. Oke. Oke, nah seperti ini. Jadi kita bisa langsung pasang ini ya. Kalau sudah. Nah, jadi ini dipasang tombolnya dulu baru kita pasang pirnya. Tadi kan saya yang pertama itu pasang pirnya dulu baru tombolnya, ternyata nggak bisa. Keliru teman-teman. Ya itu perlu butuh pengalamannya di situ ya kalau teknisi. Jadi seperti itu. Kita harus berpengalaman. Pengalaman kita menentukan hasil pendapatan kita sebetulnya kalau di kantor itu. Ya semakin banyak pengalamannya akan semakin itu ya bisa. Oke. Ya, ini dia. Ini masih sulit sekali nih. Bagian yang tersulit dari servis Redmi A2 itu tombol. Tombolnya lumayan sulit. Oke. Ya ini sengaja nggak saya skip ya teman-teman, biar teman-teman bisa percepat sendiri aja. Jadi saya malas potong-potong, biarkan seperti ini ya. Saya juga bisa ngobrol sampai berbusa ini. Oke teman-teman, ini susah sekali, waduh ya, tapi harus telaten juga. Ya ini sulit sekali ya teman-teman, bisa teman-teman cepatkan aja nanti kalau itu, kalau bosan.
Ya, ini wow. Ini yang paling sulit ternyata, teman-teman. Oke, ini saya masih pantang menyerah ya karena sudah tinggal dikit lagi. Langsung aja kita gas, kita tambah bensin malahan ya.
Oke ya, akhirnya ini sudah bisa terpasang juga tombolnya, dan kita lanjut untuk pemasangan perakitannya ya. Nah, ini apa namanya, tutup dari baterai, tutup dari LCD kita pasang semua. Nah, ini kalau nggak dipasang kan dia kalau misalkan jatuh baterainya bisa terlepas, terus HP-nya nanti tidak mau ngecas ya, akhirnya mati karena baterainya terlepas. Jadi lebih amannya kita pasang ya biar awet juga. Oke ya. Oke, nah ini bautnya yang hitam ada di tengah ya teman-teman ya. Oke, ini sudah bisa nyala dan tombolnya sudah bisa digunakan ya untuk menyalakan. Jadi aman lah, mantap. Oke, ini kita tinggal baut aja dan kita akan kasih ke pemiliknya. Oke. Ya. Oke ya teman-teman, ini tinggal nunggu masuk ke menu dan kita coba tes lagi tombol powernya apakah dia sudah bisa apa belum. Nih. Ya, ini ya, oke. Nah, kita tes. Nah, ini ya. Ntar, ini nge-lag nih HP-nya. Nah, itu udah bisa. Oke, ini tombolnya sudah bisa digunakan ya teman-teman ya. Jadi segitu dulu untuk video kali ini. Ini saya masih pengetesan juga dan kasih ke orangnya. Oke. Jadi seperti itu. Jika ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Oke, bye bye. Thank you ya teman-teman sudah menonton.